Halo, halo, halo selamat siang teman-teman cerdas keuangan apa kabar nih? Ya, kita mau Instagram live lagi ya. Silakan bergabung buat teman-teman yang sedang weekend. Kita mau ngobrolin masalah sukses dan gimana caranya cerdas keuangan. Halo Sisilia, selamat bergabung sambil nunggu yang lain ya. Oke, selamat siang semuanya. Live Instagram dengan cerdas keuangan saat ini adalah kita akan membicarakan tentang rahasia sukses seseorang. Oke, seseorang. Nah, clue-nya itu, oh, jadi rahasia sukses seseorang ini kita akan bahas sampai tuntas. Siapa yang bergabung sampai selesai nanti akan mendapatkan satu free konsultasi online gratis bersama cerdas keuangan dan juga ada 10 giveaway buat yang teman-teman yang mau nanti akan ini ya bertanya ya. Oke, sekarang kita panggil ya, siapa dia. Kita panggilnya pakai musik aja nih, kita panggil pakai musik. Oke. Oh, dia sudah bergabung. Oke, kira-kira siapa dia? Nah, ini cluenya adalah seorang Korea spesialis jurnalis. Nah, itu dia cluenya. Terus kemudian dia juga, dia juga seorang milenial. Ya, kita tunggu ya. Dia seorang milenial. Dia juga, itu dia. Buset, lagunya mantap banget ini lagu. Mantap. Oke. Kita akan ngobrol ya sama Daniel Wiguna. Oke, saya off dulu nih, saya off dulu. Oke. Oke, Daniel. Halo, Halo, selamat siang Daniel, apa kabar? baik. Mas siang, Bu. Oke, Daniel. Hari ini Sorry tadi cerah aku banget. ini ya manggilnya pakai Korean. Gak apa-apa, Bu. Saya jadi inget Iya, iya. presentasi terakhir Gimana kemarin nih? yang tentang Daniel booking. kan sebagai seorang jurnalis kita mau ngobrolin tentang sukses ya, minggu-minggu pagi ini Siap, ya. Agak siang siap, sih. siap. Mm-mm. Daniel ini dikenal sebagai seorang milenial juga, anchor CNBC Iya, juga, terusnya dia juga, oh ada yang mengatakan bahwa dia tuh punya wajah Nobita, hatinya Hello Kitty, tapi bodinya Kapten badannya Amerika Kapten gitu kan Amerika. ya. Iya, paling suka bagian Kapten Amerikanya doang, Bu. Coba ceritain Daniel, silakan. Daniel, Iya, kesibukannya siap. saat ini apa Daniel? Sekarang benar tadi yang diceritain sama Ibu Erlina. Halo teman-teman sekalian, buat yang sudah bergabung. Ya, Ini semoga akan semakin banyak yang bergabung karena kita akan sharing banyak oke. hal. Ini tentang bagaimana sukses di bidang karir. Nah, terkait dengan karir itu sendiri, kalau dari saya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Erlina, itu sekarang kesibukannya adalah jurnalis di CNBC Indonesia. Kemudian sudah hampir 2 tahun di CNBC Indonesia, tapi sebelumnya saya ngajar sampai sekarang pun juga masih ngajar Oh gitu. sebagai dosen sebagai dosen di BINUS. Berarti ini udah kurang lebih masuk tahun ke-7 atau tahun ke-8 saya ngajar gitu. Ngajarnya kemarin itu sambil S2-an karena ada waktu lebih, itu jadinya ngambil kerjaan tambahan lah waktu itu istilahnya, karena waktu itu masih dosen yang tidak tetap gitu. Ada Ibu Dahlia sama Miss Ita. Hai, ini teman-teman saya. Halo. Iya, ada si Matt juga. Matt, ya, selamat bergabung. Nah, jadi selama selama mengajar dan juga sambil mengajar, saya juga waktu itu sempat jadi PR juga untuk sekalian di BINUS karena kan kebetulan ngajarnya di BINUS, jadi PR-nya juga di BINUS. Waktu itu menangani univnya BINUS secara keseluruhan waktu itu kurang lebih 1 tahunan lah gitu, dan banyak hal yang saya pelajarin di sana. Kemudian setelah itu saya balik ke Makassar, balik dari Makassar ke Jakarta lagi. Itu kebetulan sudah prepare waktu itu, intinya badannya sudah lumayan fit buat ikut Elmen pada saat itu. Nah, itulah saya mulai Elmen itu saya mulai ikutnya tahun 2018. Oke.
Kebetulan ketika ikut Elmen itu banyak juga, walaupun cuman beberapa hari ajangnya, seminggu 2 minggu, tapi banyak hal yang saya pelajari di sana karena di sana itu kan disoroti oleh banyak orang di panggung gitu, kurang lebih begitu. Sampai setelah itu saya coba ngelamar, dia ada peluang di CNBC, ternyata keterima. Gitu, bersyukur aja. Jadi banyak banyak banget hal yang aku rasa ini kayak sebenarnya apakah ini kebetulan gitu, tapi ternyata bisa dapet gitu, dan ternyata bisa ditekuni, dan ini memang memang satu hal yang aku udah pengen dari dulu gitu, uh, rencananya. Jadi waktu waktu masih kuliah S1 itu aku pernah nonton S1 atau S2, waktu itu aku nonton acaranya Bloomberg TV. Nah, itu ternyata ternyata sekarang aku temenan di kantornya sama mereka yang para petinggi-petinggi dulu di Bloomberg TV gitu. Makanya wah gila, seneng banget bisa masuk CNBC Indonesia gitu. Tapi mimpinya di awal itu dari kuliah pengen banget, aduh gimana ya caranya supaya bisa siaran di Bursa Efek gitu. Ternyata sekarang kesampaian Ya, tuh. ya, dari komunikasi ya Daniel ya. Daniel tuh Iya, dari komunikasi kuliah ya. kuliahnya komunikasi, marketing komunikasi, belajarnya itu branding, advertising, event, Iya. marketing, sales, dan lain sebagainya gitu. Oke. Kurang lebih gitu, dan it's a hell of a journey kalau aku bisa bilang, karena ternyata untuk bisa sampai di Bursa Efek ini, siaran di Bursa Efek ini, gila, kayak banyak banget hal-hal yang harus dilewatin terlebih dahulu. Itu kayak berdarah-darahnya tuh lebih banyak di muka, sampai akhirnya pas bisa siaran dari sana membawakan informasi tentang saham dan lain sebagainya, itu rasanya sesuatu banget, udah pencapaian. Pencapaian banget gitu. Nah, Daniel, ini kan kita Ya. minggu-minggu mau ngobrolin ya. Di Cerdas Keuangan Mm-mm. itu kan banyak juga nih Mm-mm. milenial-milenial yang tergabung di komunitas ini. Nah, Iya. mereka banyak yang bertanya gini, Daniel, Mm-mm. bagaimana orang bisa mencapai titik sukses? Nah, kebetulan kita Mm-mm. lagi ngobrol sama Daniel Wiguna ya. Iya. Yang gue ingin Siap, tanya siap. adalah bagaimana Daniel bisa mencapai titik ini, gitu. Oh, titik yang sekarang ini Apakah ya berarti ya. sukses itu usaha sendiri atau dari bantuan orang tua kayak gitu? Nah, menurut Mm-mm. Daniel, pandangan Daniel seperti apa? Nah, kalau aku sebenarnya aku mulai itu semuanya dari kata suksesnya dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat dari definisinya sendiri kan tiap orang suksesnya beda-beda. Kalau Ya, aku merasa aku sudah harus bersyukur karena sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, dan aku udah bisa bilang oke, aku sukses mencapai apa yang aku inginkan dari semenjak bangku kuliah dulu gitu. Nah, tapi target-target selanjutnya ini tetap masih ada. Tapi at least sekarang kan udah mencapai target yang aku inginkan, dan ini benar-benar harus aku syukuri karena ini pencapaian banget gitu. Nah, tapi bisa sampai di titik ini gimana caranya? Itu dengan cara aku tetap planning itu penting banget, karena aku sering baca buku tentang motivasi-motivasi gitu, banyak yang bilang kalau kita gagal planning ya, if you fail to plan it means you plan to fail gitu. Nah, dan ternyata itu benar banget. Nah, makanya aku plan awalnya tuh cuma satu dulu. Jadi aku set targetnya dulu. Targetnya, goalsnya apa, maunya gimana. Kemudian aku ngambil arahnya ke sana. Akhirnya kuliahnya ngambil ke sana, ekstrakurikulernya ngambil ke sana. Jadi waktu aku kuliah dulu itu aku ngambil kegiatan ekstrakurikulernya itu TV gitu. Jadi masuk di BINUS TV gitu untuk ya. mempersiapkan mentalnya dulu, gitu, dan ngambil PR dan lain sebagainya gitu. Nanti supaya arahnya ini linear gitu. Jadi supaya searah aja. Nah, ada kan orang itu yang lompat-lompat dari kerja ini dia kemana, dia kemana, dia kemana gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa kok gitu, nggak linear pun nggak apa-apa. Yang penting goalsnya itu tetap ada di kepala aja, maunya apa nantinya gitu. Targetnya ini jangan belok-belok gitu, kurang lebih kayak gitu aku awalnya. Sehingga dengan adanya plan itu, nah ternyata di tengah jalan itu aku memahami bahwa cita-cita aku ini ternyata akan sulit banget dipenuhi mm, kalau nggak dibarengi dengan kekuatan finansial gitu. Oke. Dan itu penting banget, penting banget. Cita-cita aku itu cuman jadi angan-angan doang, cuman jadi mimpi doang, kalau nggak ada biaya yang harus dibayarkan gitu. Jadi bagaimanapun tetap harus ada biaya yang harus dibayarkan. Kayak misalnya biaya pelatihan,
biaya kesehatan, biaya olahraga, biaya vitamin, biaya ini dan itu. Nah, disinilah peran orang tua itu penting. Nah, ini linear banget pertanyaannya dengan tadi pertanyaannya Ibu Erlina gitu, kayak terus apakah dibantu dengan orang tua? Iya, saya adalah salah satu anak yang beruntung. Saya merasa beruntung banget punya orang tua yang masih bisa kurang lebih membiayai apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Saya inginnya itu dibiayai, dibeliin mobil, dibeliin rumah dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang papa mama saya kasih. Gitu. Yang saya dikasih itu adalah apa yang saya butuhkan. Saya butuh pendidikan, dikasih pendidikan gitu. Sampai papa saya itu selalu mengingatkan bahwa uh, harta warisan yang papa cuman bisa kasih itu adalah pendidikan. Jangan harapin yang lain-lain. Dan itu saya tanemin dari kecil dan ternyata itu benar. Gitu. Suatu hari saya harus bisa mandiri, bisa cari duit sendiri, belajar keuangan dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi papa kasih pendidikan, mama kebetulan dokter. Jadi mama selalu membekali dengan pengetahuan-pengetahuan kesehatan. Nah, kalau tanpa bantuan pengetahuan kesehatan dari mama saya itu nggak mungkin saya jadi six pack, Bu, gitu. Sampai ya ini kebetulan mama saya dokter dan mama saya benar-benar ngerti tentang kesehatan. Jadi kalau ada yang kurang, minum vitamin kurang atau loyo dikit, wah itu udah pasti langsung ditegur. Oh kok kamu latihannya terlalu banyak gitu. Ya biasalah ya mak-mak. Tapi minum vitamin sampai segenggam iya, banyak banget. jadi tiap hari ini FYI teman-teman ya, entah mau ditiru apa enggak karena ini sifatnya vitamin ya. Jadi saya minum vitamin itu sehari bisa 22 biji, 22 biji. Mulai dari vitamin C, klorela, itu pun yang tablet dan kapsul. Habis itu ada yang cairan lagi dan lain sebagainya gitu. Itu saya minum tiap hari dan saya nggak takut dengan itu. Udah terbiasa malah dari kecil dan itu membantu kesehatan pikiran dan kesehatan badan saya gitu. Nah, kalau pikiran dan badannya udah bener, perasaannya juga bisa enak, nah kerjanya nanti juga pasti enak, bisa lebih tenang. Kurang lebih itu. Nah, inilah yang saya ditanamkan. Tapi apakah saya dikasih duit sama orang tua langsung plek gitu, kayak apa tuh istilahnya helikopter money gitu ya Bu ya istilahnya, dikasih duit itu enggak. Nggak pernah langsung dikasih duit, nih papa kasih duit beli ini, nih buat ini, enggak. Papa paling kasih kayak bener-bener dilatih dari kecil itu dikasih pancingnya dulu gitu, kurang lebih gitu. Nah ini gini caranya, ini manualnya, kamu coba kerjain sendiri karena pasti hasilnya nanti beda gitu, supaya bisa percaya diri gitu Bu, ininya tujuannya itu. Tapi saya merasa beruntung masih ada papa mama yang support dari sisi itu gitu sampai sekarang. Sisanya ya latihan sendiri, belajar sendiri. Kayak ini belajar ekonomi kan saya sering ngobrol sama Ibu Erlina juga itu belajar keinginan sendiri gimana caranya supaya bisa ngatur keuangan gitu-gitu, Bu. Tinggal kita berserah diri pada yang kuasa gitu ya. Iya, betul, Bu. Sama sering-sering biasa diingetin buat berdoa aja gitu. Nah, dia tanya tadi Daniel, next targetnya apa? Next targetnya Nah, apa? ini kayaknya ada ya, ini sesuai dengan pertanyaan rekan saya sebelumnya ini ya, target selanjutnya apa ya? Iya. Selanjutnya apa Kalau nih? teman-teman yang sudah bergabung nih, terima kasih sudah bergabung dan yang udah nanya juga makasih. Nah, target selanjutnya dari saya itu adalah kalau sudah ini kerjaan kantor kan udah apa ya rutin dan sudah bisa menjalani medannya dengan baik, itu saya berencana untuk kalau bisa sambil bikin usaha juga gitu yang berhubungan dengan kesehatan aja dan Usaha untuk ya. memotivasi orang gitu bikin satu mulainya itu memang dari sekarang gitu, bikin satu usaha kecil-kecilan aja dulu karena sebelumnya saya udah pernah bantuin temen bikin gym di Makassar, kemudian di Jakarta ini bareng-bareng sama Koko Cici coba bikin salad gitu, jualan salad kemarin. Tapi nantinya saya mau coba bikin satu produk sendiri gitu, punya yang apa tuh namanya satu brand sendiri yang dari Daniel gitu, kurang lebih gitu aja. Kenapa? Karena ini pelajaran dari Bu Erlina juga nih, waktu itu kita sempat interview ya di Investame ya Bu. Badan ini nggak akan kuat kerja terus kan, satu hari kita harus bikin bisnis supaya financially secure gitu ya Iya, Bu betul. ya. Jadi itu ya, next targetnya itu ya.
Aku kira yang lain, Mm-mm, Daniel. Next targetnya. sendiri gitu. Ada sih Bu, kalau di karir ada juga gitu. Suatu hari moga-moga bisa kerja di luar negeri gitu ya. Oh, oke. CNBC Indonesia pindah ke CNBC internasional gitu, pengennya. Tapi nanti nanti kita coba pelan-pelan jalan aja. Seperti Iya. apa? Ini lagi pandemi juga ya, mau keluar negeri juga susah Bener, ini bener, kayaknya bener, Bu. bener. Daniel, Daniel ada yang Mm-mm. nanya nih. Daniel pernah Iya ditolak iya. nggak? Ditolak kerjaan gitu Bu maksudnya? Ditolak cewek? Wah bukan. Oke, pernah. Nah, ini Nah, kocak oh, ceritanya. iya. Jadi dulu kan aku gendut tuh ya Bu ya. Ini buat temen-temen yang sudah tahu ataupun belum tahu, aku ingetin lagi. Dulu Iya, Daniel itu gendut, beratnya 110 kilo gitu. Dan kalau nggak salah ini ada adik aku ini yang bergabung nonton di sini. Dialah saksi hidupnya. Aku beratnya aku beratnya 110 kilo itu dari kecil karena sakit asma. Jadi oh, orang oke. kalau sakit asma itu akan banyak minum obat dan ternyata obatnya itu bikin kita gendut gitu Bu, karena meningkatkan nafsu makan. Nah, karena nafsu makannya meningkat, jadi makannya banyak, jadi 110 kilo itu mau mau napas saja kadang susah Bu gitu. Nah, bayangin, mau napas saja susah, gimana mau cari cewek ya, bener. Ya gitu deh, curcol deh jadinya kan. Nah, jadi Apa, setelah aku apa? hitung-hitung, sebelum aku mendapatkan pacar pertama aku, ya cinta monyet pertama, itu ditolaknya 30 kali dulu, Bu. Ya ampun. Ditolak oleh 30 wanita yang berbeda, dan ini kisah nyata. Tapi siapa orangnya nggak akan aku kasih tahu ya, ini aib banget, Luar biasa, gitu. Iya, 30 bayangin karena teman-teman. iya gitu, karena kan gimana ya, waktu masih kecil itu kayak ngeliat, dia punya pacar, aku juga pengen punya pacar gitu. Sedangkal itu pemikirannya Bu, gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama cewek gitu, terus bilang, mau nggak jadi pacar aku? Dengan santainya dan dengan hitungan detik langsung dijawab enggak. Udah semudah itu Bu. Aduh, aduh, aduh. Itu terjadi 30 kali, itu terjadi 30 kali. Terima kasih. Lebih Luar gitu. Pernah kok gitu. pernah ya. Berarti Iya. jawabannya ada ya. Mm-mm. Pernah Ditolak kerjaan juga banyak Bu. ya. Ngelamar kerjaan, nggak cuman percintaan, kerjaan juga sama. Pernah coba ngelamar di beberapa perusahaan multinasional pun waktu habis kuliah, itu sebar CV-nya sampai 50 kalau nggak salah, di 50 perusahaan berbeda, dipanggilnya cuman 3 atau 4 gitu. Kadang mereka bilangnya, mereka biasa kasih apa tuh namanya, surat penolakannya itu kan ada surat penolakannya gitu. Jadi mohon maaf kamu nggak diterima itu bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena kebetulan kita lagi tidak membutuhkan tenaga kerja gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang memang harus diterima dengan positif sih gitu. Kadang kan memang kita down, ditolak cewek, ditolak kerjaan, kita down gitu. Tapi nah, kalau kondisi kayak gini, ginilah baru saya cerita ke mama gitu. Saya kayak gini, saya kayak gini. Nah, diingetin lagi, ya syukuri aja, bersyukur aja, doa dulu gitu. Kalau nggak diterima ya itu mungkin yang terbaik, kurang lebih kayak gitu. Iya, Dan ternyata benar. ya. Iya, Benar ternyata ya. Dan kurang sampai lebih sekarang gitu. Jadi masih single ya Daniel ya? gimana? Sampai sekarang berarti masih single kan? Waduh, masih Bu. Kok waduh waduh. Ini Waduh, udah banyak. interviewnya sangat mendalam Bu. Interviewnya sangat mendalam ini. Saya mulai merasa ngeri untuk pertanyaan selanjutnya ini. Insecure. Jadi gini, Daniel, aku nih tertarik sama Iya. story kamu yang membahas soal ini nih Daniel. Mm-mm. Jadi ternyata menurut riset ya, Iya, menurut riset ternyata banyak chance-nya tuh 70 banding mm-mm. 30% buat orang Iya, yang kurang pinter tapi kaya. iya. Lebih sukses daripada yang 30% pinter tapi kurang kaya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu kan tadi Nah, inline sama yang tadi Daniel katakan iya, bahwa orang betul. tua itu udah punya plan bahkan semenjak Mm, anaknya baru lahir gitu ya. mm-mm. Bahkan mungkin Betul, betul. ulang tahun pertama dia udah punya plan untuk dana pendidikan, untuk Betul. fasilitas-fasilitas yang akan dijalani sama si anak itu, dari sisi Mm-mm. nutrisinya, dari sisi knowledge-nya, experience kayak gitu-gitu. Menurut Daniel seperti apa? Benar nggak? Nah, itu
Iya, kalau menurut saya itu merefleksikan apa yang terjadi sekarang, Bu, risetnya. Kebetulan saya waktu itu dapat risetnya karena kan biasa bawain acara Invest Time di CNBC, itu memang bawaannya lebih ke personal personal finance gitu. Jadi mulailah mencari-cari dari sumber dan riset-riset tertentu, ternyata ketemu. Hmm. Kenapa sih orang-orang yang apa tuh namanya, orang-orang itu ada kok yang gampang banget dia bisa sukses, ada yang orang susah banget dia bisa sukses gitu. Apakah ini cuman faktor bawaan aja atau faktor luck aja gitu, faktor keberuntungan, atau memang ini ada sesuatu yang diwariskan atau dikasih gitu, inheritance sifatnya. Oh, ternyata berdasarkan riset. Nah, karena kan aku nggak tahu ya, kita nggak bisa menghitung rezeki orang, jadi aku berdasarkan riset dari CNBC aja waktu itu. Dia itu mengatakan data seperti yang tadi Bu Erlina bilang, kalau misalnya dia dilahirkan di keluarga yang mampu dan Ya. lingkungan yang bisa support, itu ternyata memang kansnya untuk dia jadi sukses di umur sekitar 30-an itu akan jauh lebih tinggi, akan ada di 70%. Nah, mereka yang kurang beruntung dan dilahirkan di keluarga yang dikatakan kurang mampu, yang nggak bisa disupport kondisi lingkungannya, itu Hmm. bisa sih sukses, tapi cuma 30% aja Hmm. gitu. Nah, itu menurut aku itu juga yang terjadi di kondisi di tanah air ini, kurang lebih kayak gitu, dan aku setuju. Nah, dan itu menurut aku nggak masalah, itu nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja karena kan setiap orang pasti ingin yang terbaik untuk keluarganya gitu. Nah, ini sekarang yang jadi masalah adalah yang belum sempat aku tulis di sana itu, Bu, adalah Apa tuh? biasanya anaknya yang dilahirkan di keluarga yang sudah mampu dan keluarga yang mapan, itu biasa anaknya yang lupa bersyukur gitu. Nah, Jadi kan ada 30% kemungkinan untuk gagal gitu, atau mungkin lebih dari 30%. Nah, itulah yang membuat mereka itu jadi gagal karena kurang bersyukur. Jadi harta harta dari orang tuanya itu habis di tangan anaknya. Nah, ini ada risetnya juga ternyata. Jadi generasi pertama, generasi orang tua itu adalah generasi yang mencari, generasi anaknya itu adalah generasi yang menghabiskan hartanya, dan generasi yang ketiga ini yang harus struggling lagi jadinya. Gitu, kurang lebih seperti itu, Bu, iya, iya, iya. Katanya cerita dari riset itu. kan. Tapi saya nggak tahu. Tapi kalau dari data yang Ibu Erlina lihat itu seperti apa, Bu? Iya, yang saya perhatikan sih memang rata-rata orang Mm-mm, yang saya sering ketemu milenial yang mm-mm, ceroboh ini ya mengatur uang sama mm-mm, yang sangat jago. Dan saya mm-mm, lihat kesamaan dari orang-orang yang udah jago keuangan walaupun dia masih muda. Itu adalah mm-mm, rata-rata orang tuanya memang berada. Dan dia punya mm-mm. bekal knowledge yang bagus untuk gitu. Bagaimana misalnya menghasilkan uang lebih banyak. Ya. Bagaimana menginvestasikan uang di tempat-tempat yang memang orang tuanya udah tahu di sini sini kayak gitu gitu. Jadi itu sih yang so far saya temukan memang seperti itu. Tapi nggak Hmm, juga orang yang suksesnya tuh berangkat dari nol itu juga nggak sedikit mm-mm, Daniel, ya kan? hmm. Sedikit Banyak kalah. yang berangkat banyak yang Iya, berangkat dari nol juga gitu dan berhasil ya, Bu ya. walaupun mungkin itu sangat-sangat chance-nya itu bisa jadi rasionya nggak terlalu inilah, nggak terlalu Mm-mm, signifikan, tapi ada. Nah, mm-mm. kan cerdas keuangan tuh banyak banget ketemu milenial ya. Ada beberapa Iya. memang masalah keuangan yang sering dicurhatin gitu ya, yang sering Mm-mm, kita obrolin sesama milenial itu adalah yang pertama adalah mereka ngerti investasi, tapi mereka mm-mm. lupa pada hal-hal yang lebih basic. Iya. Kalau investasi kan di tahapan Nah, perencanaan keuangan itu adanya di Nah, itu level dia. Ini kayak perencanaan ini penting banget nih, Bu. Ibu tadi bilang tentang basic gitu. Waktu ya. kalau saya ini kan sifatnya saya tuh belajar finansialnya otodidak gitu. Nah, basic itu sebenarnya apa sih untuk Nah, mengatur keuangan nah, pribadi? Ha. di financial planning itu sebenarnya ada beberapa beberapa ini ya layer. Tapi kalau kita Mm-mm, mau lebih mudah lagi, kita bayangkan aja sebuah bangunan kayak gitu Daniel. Kan ada mm-mm, mm-mm. pondasinya tuh ya, terus ada Iya, tiang-tiangnya, kemudian baru ada atapnya. Nah, hal-hal yang basic yang sering dilupakan sama milenial ini adalah misalnya cash flow management sama mm-mm. pentingnya kita mempunyai dana darurat. Cash flow Iya, management dan dana darurat. nah, iya kan di situ ada yang namanya di mana pendapatan pengeluaran seperti itu dan juga aset dan liability-nya. Nah, setelah Iya. itu di layer kedua atau pilar-pilarnya itu Mm-mm,
adalah proteksi dan pajak dan lain-lain yang gimana cara manage untuk supaya pajaknya lebih kecil, terus bagaimana membuat aset supaya nanti pada saat terjadi risiko aset tetap ada gitu. Itu kan butuhnya. Layer yang ketiga atau yang paling atas itu adalah tujuan-tujuan keuangan. Caranya berinvestasi kayak gitu. Kadang-kadang ngelihat ini menarik banget Bu. Mereka lupa yang bottomnya gitu. Lupa bottomnya bahwa ada hal yang harus di manage dulu ya, cash flow, pajak, dana darurat dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Kalau saya otodidaknya itu kayak gini Bu. Tadi kan saya bilang saya otodidak tuh. Nah, 4 pilar ini mungkin secara sadar atau nggak sadar udah saya jalanin gitu. Tapi otodidaknya saya tuh gimana ya kalau saya bilang sederhana gini. Gimana caranya supaya pengeluaran itu nggak gede tapi pendapatannya gede dan punya tabungan gitu kan ya maksudnya. Otodidak saya itu sesederhana itu gitu. Teori ekonomi lama Bu, mohon maaf Bu, dengan kekuatan sekecil-kecilnya untuk gede-gedenya gitu ya. Simpel tapi ampuh beneran. Gimana? Iya, tapi ternyata supaya jelas ada pilarnya 4 gitu ya, yang tadi. Iya betul. Pilarnya 4 itu Daniel. Dan yang saya perhatikan lagi nih, itu kan tadi masalahnya 1 ya, kurang concern sama yang basic-basic. Yang kedua adalah mereka yang lebih jago ngatur uang yang tadi saya bilang itu, mereka tuh lebih prudent, lebih persisten dan lebih balance hidupnya. 3 hal lebih stabil gitu ya maksudnya. Itu mereka ngerti mana yang harus didahulukan dan mereka hanya hidup sesuai dengan apa yang mereka butuhkan aja, nggak berlebihan kayak gitu. Itu kemungkinan suksesnya lebih tinggi Bu. Iya, mereka tahu cara menyeimbangkan, misalnya kalau udah keterlaluan misalnya di gaya hidup, mereka menyeimbangkan dengan misalnya kerja lebih keras seperti itu lebih jalan kalau itu pengamatan saya aja sih, nggak tahu di luar sana mungkin ada yang berpendapat. Ini saya sambil nyatet loh Bu, ibu ngomong apa saya juga sambil nyatet ini. Jadi ini salah satu rahasia saya juga Bu, jadi saya selalu bawa buku catatan kemana-mana supaya nggak lupa gitu. Jadi apapun yang saya rasa penting pasti akan saya catat. Ini mungkin moga-moga bisa jadi tips buat teman-teman sekalian. Jadi selalu sedia buku catatan. Kalau ada yang mau bertanya silakan loh. Kalau ada yang mau bertanya ya Bu ya, ini kayaknya tadi ada yang bertanya loh tadi rekan-rekan kita, dan aku boleh gimana? Aku boleh ingetin lagi ya ke teman-teman bahwa kita ada giveaway loh, ini lumayan, it worth million guys. Ada 1 yang bakal dapat paket apa nih Bu? Rencananya tadi? Dapat paket private online bersama cerdas keuangan. Online. Ya. Private online bersama cerdas keuangan, and it worth million guys. Ya. Financial planning. Dan ada hadiah lainnya ya Bu ya, kalau nggak salah selain itu. Ya, ada lagi adalah ini. Akan mendapatkan sebuah buku. Kayaknya Daniel punya juga deh. Tada! Ada dong. Orang yang bertanya, dan nanti mungkin kalau memang pertanyaannya belum terlalu banyak, kita kasih pertanyaan aja dari isi ini. Oke Bu. Dan kita bertanya apa yang memotivasi Daniel tidak pernah berhenti belajar. Nah, ini pertanyaan sangat mendasar jawabannya, tapi buat aku, I take this seriously. Ini buat aku dalam banget. Kenapa kita nggak boleh berhenti belajar? Karena yang pertama, kalau aku pernah baca bukunya Mark Cuban dan sering lihat video-videonya dia di YouTube dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang belum tahu, Mark Cuban itu adalah salah satu investor besar di Amerika Serikat. Dia yang punya grup basketnya Dallas Mavericks. Kemudian dia juga jadi salah satu shark di Shark Tank. Kalau yang nonton ya, ini Shark Tank. Dan intinya dia orang kaya banget. Dia bilang, jangan pernah meremehkan pendidikan. Gitu. Intinya kayak gitu. Jadi secara eksplisit dia bilang, jangan pernah meremehkan pendidikan. Nah, dia itu sampai menolak investor yang udah jelas-jelas bisa ngasih dia untung jutaan dolar, tapi sayangnya belum selesai kuliah gitu. Jadi Mark Cuban itu bilang, go back to your college, finish your college, and then you go back to me gitu. Jadi dia tolak. Kenapa? Karena dia bilang adalah education
Ya. itu merupakan suatu competitive advantage gitu. Jadi karena ternyata di levelnya Mark Cuban itu kan levelnya udah orang kaya semua tuh gitu. Nah, karena udah kaya, yang membedakan mereka itu ternyata seberapa pendidikan mereka bisa membantu mereka menganalisa dengan cepat gitu. Jadi karena mereka punya pendidikannya tinggi dan ilmunya udah banyak, hanya dengan melihat aja atau nanya-nanya dikit dia udah tahu bisnis ini kira-kira bakal sukses apa enggak. Dan ternyata itu rahasianya. Itu kecepatan untuk mengambil keputusan. Nah, makanya dari sana aku belajar bahwa wah gila, ternyata kayaknya cuman ngambil gelar S1, S2, S3 dari satu bidang itu menurut aku sepertinya kurang sih. Harus belajar dari sisi lain. Makanya aku mencoba mengambil satu hal yang berbeda di bidang televisi, ngambilnya TV ekonomi gitu. Jadi ngerti bahwa kan waktu itu motivasinya adalah ekonomi itu adalah tulang punggung dari satu negara juga, dari rumah tangga kita, tulang punggungnya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian suka belajar dengan hal-hal lain juga gitu, karena justru dengan belajar itu aku ngerasa hidup aja gitu, kayak bisa apa tuh namanya, berkembang, bertumbuh gitu. Jadi karena memang dari beberapa buku yang aku baca sini, kebanyakan membaca sih, jadi kayak secara genetik memang DNA kita diciptakan untuk berkembang. Jadi kalau kita ibaratnya kita ditaruh di satu bejana, satu hari bejananya itu pasti akan pecah gitu, karena kita harus berkembang, harus pindah ke tempat lain. Ini secara natural aja, secara genetik. Nah, kalau aku larinya itu ke belajar. Jadi belajar hal ini supaya berkembang. Kurang lebih gitu sih. Iya. Oke, Daniel. Ya. Aku pengen nanya nih, tapi Daniel masih nanyanya cepet ya. Ya. Ada 10 pertanyaan yang mesti dijawab cepat sama Daniel. Tarik nafas. Jadi ini kayak pilihan. Yang pertama, jadi jurnalis atau dosen? Dosen. Iya. Ini pertanyaan cepet kan ya? Jurnalis atau dosen? Oke, aku pilihnya dosen, Bu. Pilih yang mana? Pilih dosen, Bu. Oh, oke. Yang kedua, jadi pengusaha atau pemain film? Pengusaha. Yang mana? Cek, udah kedengeran, Bu? Udah. Oke, pengusaha. Makan sehat atau mukbang? Wah, pengennya sih mukbang makanan sehat gitu. supaya kayak siapa tuh DJ itu yang makannya sayuran. Oke. Ini apa ya? Lari atau boxing? Boxing. Boxing ya. Sukses butuh waktu atau bisa instan? Butuh waktu banget. Nunda belanja atau gesek kartu? Nunda belanja. Setelan jas atau kemeja? Jas. Korea atau jas, sip. Korea atau Jepang? Korea. Waduh, ketahuan semua ini rahasia saya ini. Udah, itu aja. Gak usah banyak-banyak. Oh, itu aja ya? Oke. Udah 10 ya tadi ya, Bu ya? Kenapa? Suara tuh kecil banget ya di situ ya? Iya. Katanya ada yang bilang suaranya kecil nih, Bu. Iya, soalnya nggak dideketin ke ini sih. Nggak pakai headphone. Oh iya, oke. Oke, teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Silakan. Nah, ayo, kalau ada teman-teman yang bertanya, ini bisa kita berikan giveaway. Yes. Kemarin seru tuh, Daniel bahas masalah market. Bahas masalah apa yang lagi tren di kondisi kangguru kayak gini kan. Iya. Itu. Untuk kemarin sama ibu kok bukan ibu panggilnya Cici Ellen. Cici Ellen itu ya. Kita ngomongin tentang tren kangguru gitu, kangguru market, karena kan ini banyak banget yang baru gitu ya, gimana ya, kayak ini tren yang baru gitu. Biasanya cuman bearish, bullish, ya
ada Kang Guru gitu. Nah, tapi Bu, ini terkait dengan mencapai cita-cita kita dengan merencanakan keuangan gitu. Sebenarnya yang paling penting itu apa sih Bu gitu supaya bisa mencapai cita-cita kita dengan mengatur keuangan? Bisa nggak sih kita itu dengan gaji 5 sampai 6 juta rupiah per bulan itu dapat gimana ya? Bisa jadi sukses gitu Bu. Meraih cita-cita itu mungkin bisa nggak sih suatu hari jadi pengusaha sukses tapi dimulai dengan gaji karyawan 5 sampai 6 juta gitu. Menurut aku bisa banget Daniel dengan cara kita punya yang namanya, aku selalu bilang ke anak-anak, kita harus punya namanya 5M 1 plus 1. Jadi ada sebenarnya ada 6M, tapi aku sebutnya 5M plus 1. Nah, yang pertama adalah punya mindset. Mindset itu maksudnya gini, Daniel. Kita punya mindset yang kuat itu ibaratnya pohon punya akar yang sangat kuat gitu. Bagaimana mindset kita supaya lebih abundance mindset dibandingkan dari poor mindset. Kalau poor itu kan bedanya poor sama abundance itu dia meletakkan nilai pada barang. Kalau si poor itu meletakkan sesuatu nilai pada benda yang dia punya, benda yang dia beli, seperti itu. Nah, kalau abundance justru dia meletakkan nilainya pada dirinya, apa yang bisa dia berikan pada orang lain, entah itu ilmu, materi, perhatian, kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua adalah motion, Daniel. Motion itu maksudnya cara kita menahan emosi. Nah, sebisa mungkin kalau memang teman-teman masih pas-pasan ya penghasilannya, kita bisa tuh yang namanya menahan emosi dulu. Memang sukses itu butuh proses, jadi kita mesti sabar menjalaninya seperti itu. Dan bagaimana mengatasi emosi belanja, juga bagaimana cara smart buying, seperti itu. Nah, M yang ketiga adalah money. Banyak orang di luar sana, orang tua yang memang sudah sukses, dan mereka pasti menularkan kesuksesannya itu ke anak-anaknya adalah dengan cara membagikan skill yang mereka punya itu dengan cara gimana cara menghasilkan uang lebih banyak. Tuh, terus kemudian bagaimana untuk kita bisa dibayar lebih mahal kayak gitu. Gimana cara kita ningkatin value kita supaya bisa mendapatkan other income. Nah, yang keempat adalah manage. Itu yang diajarkan teman-teman kita di financial planning kan, seperti gimana cara cash flow management, gimana cara bikin portofolio investasi, gimana caranya kita ngatur alokasi, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, dan yang terakhir adalah multiply. Multiply maksudnya kita invest rutin atau sekaligus tapi sedini mungkin, seperti itu. Nah, M yang terakhir, tadi kan 5M plus 1 ya, M yang terakhir adalah morality. Semuanya ini nggak akan berarti kalau kita nggak punya morality, Daniel. Kayak gitu sih, itu yang anak-anak. Iya, morality ya. Ini aku udah catat Bu. Mindset, motion, money, manage, multiply, dan morality. Dan aku rasa morality ini penting sih diajarkan dari kecil karena itu secara psikologis akan ngaruh ke pemikiran anak ya, benak anak itu sendiri untuk belajar gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ana Jule, Ibu. Gimana caranya supaya tetap terpacu mengejar goals di tengah kondisi ekonomi menurun? Bu, sorry Bu Erlina, suaranya agak hilang-hilang Bu. Suaranya agak hilang-hilang. Sebentar ya. Iya. Siap. Ini ada pertanyaan bagus dari Ana Jule, 2000. Gimana caranya supaya tetap terpacu mengejar goals di tengah kondisi ekonomi yang menurun serta kegagalan yang terus-menerus, Daniel? Oh, dari aku dulu ya Bu. Kalau aku sebenarnya ya, ini kan aku ngelihat ini kondisi pandemi ini benar-benar sih, ini persis sama seperti yang pemerintah selalu bilang tiap hari bahwa kondisi ini itu kondisi yang jauh berbeda. Jadi kalau misalnya banyak yang gagal di tengah kondisi pandemi ini, cara recovery-nya pun juga harus berbeda gitu. Karena kondisinya juga beda gitu, medannya juga beda. Nah, kalau aku supaya terpacu tetap mengejar goals di tengah kondisi ekonomi yang menurun ini, apalagi sempat gagal gitu, aku berusaha yang pertama pakai cara yang sama dulu. Ini secara pribadi dulu ya, mulai dari dalam diri sendiri. Aku mulai motivasi diri dulu, dimulai pagi-pagi dengan berdoa dulu, bersyukur dulu apapun yang terjadi, apa yang aku punya saat ini yang masih bisa aku pegang, itu aku syukurin dulu. Nanti kalau sudah timbul perasaan yang tenang, damai, bahagia di sana,
baru aku mulai berpikir. Karena kalau nggak tenang, damai, bahagia itu akan susah banget mikir solusi masalahnya apa. Cicilan pasti ada gitu ya, apalagi cicilan rumah, astaga ya Tuhan. Itu mungkin teman-teman di sini banyak yang memikirkan itu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, udah mikir cicilan rumah, mikirin lagi biaya pendidikan anak. Aduh, modiar udah nggak tahu gimana cara mikirinnya. Gimana caranya mau mikir investasi gitu. Ngelihat bisnisnya aja udah jatuh. Nah, gimana caranya? Nah, aku mulai dari positivity dulu, dari diri aku sendiri. Nah, ini bagian yang mirip dengan yang disebutin sama Ibu Erlina, bagian morality-nya dulu. Moralnya kitanya itu harus benar dulu, baru kemudian memotivasi diri, baru bisa nanti mikirin jalannya seperti apa. Nah, secara umum ya tergantung masing-masing bisnis dan masing-masing kegagalan gitu, gimana caranya. Tapi ingatlah bahwa bisnis itu, kalau aku percaya, jadi pernah belajar bisnis sedikit, bisnis itu pilarnya kan juga ada yang namanya network. Selain capital, kan pilarnya bisnis itu ada capital, ada dana. Bisnis nggak bisa hidup tanpa capital. Bisnis nggak bisa hidup tanpa network. Bisnis nggak bisa hidup tanpa growth atau pertumbuhan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak, tapi yang menurut aku paling pilar itu ada 3. Karena aku juga bantuin bikin gym di Makassar. Bayangin, gym itu yang paling pertama terdampak juga, dan yang paling belakangan sepertinya akan recovery gitu. Nah, itu selain mikir cicilan, mikirin gym di Makassar. Waduh, modiar, udah nggak tahu mau pikir apa lagi. Itu, tapi aku selalu berpikir, aku selalu melihat dulu ke pilar bisnisnya, yang mana yang bisa aku selamatin lebih dulu. Apakah capitalnya, atau networknya, atau growth-nya. Growth udah nggak bisa nih, karena harus ditutup. Capital juga udah pas-pasan, semua orang udah dananya udah pas-pasan. Nah, kebetulan aku punya network yang cukup baik di Makassar gitu, jadi aku mulai dari network dulu. Nah, nanti teman-teman yang punya kegagalan atau kesulitan di bisnis dan lain sebagainya, coba dianalisa dulu pilarnya itu apa, seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Erlina. Kalau financial planning itu kan pilarnya tadi ada dana darurat, kemudian pajak, ada 4 tadi. Nah, kira-kira yang mana dulu nih yang harus diselamatkan? Mulainya nanti dari sana. Tapi sebelum sampai ke sana, mulai dari diri sendiri dulu. Morality diri sendiri dulu yang harus diperbaiki. Nah, kalau aku sih kurang lebih seperti itu. Sorry kalau kepanjangan jawabannya, tapi itulah yang aku lakukan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak kepanjangan kok. Siap. Oke. Ini ada yang nanya lagi, Bu. Ini gantian, Bu. Saya yang bacain pertanyaannya ya, karena pertanyaannya ke Ibu Erlina. Bagaimana langkah awal yang baik untuk recovery kondisi finansial yang kurang sehat? Nah, ini pas kan pertanyaannya. Ya, kalau di Dari financial MR itu ada Esa. namanya, kita harus pertama yang harus kita lakukan adalah ngecek financial check up atau financial check up, ngecek keuangan, kondisi keuangan kita dulu. Itu langkah yang paling pertama, Daniel, sebenarnya. Iya, iya. Ya, Checking dulu, risk dulu gitu ya. dulu. Nah, checking juga ada tahap-tahapannya. Nanti kita lihat yang pertama adalah gimana kondisi aset, kemudian liabilities-nya, apakah ada utang di situ. Kalau ada utang, apakah ada aset yang dapat dilepas untuk membayar hutang. Jika tidak ada, maka adakah alternatif lain setelah itu kondisinya. Terus yang kedua adalah kita cek juga pendapatan dan penghasilan. Seperti apa? Income. Apakah kondisinya itu surplus ataupun defisit atau impas kayak gitu. Jadi langkah pertama adalah kita harus cek dulu keuangannya. Oke, berarti asetnya gitu ya, asetnya dulu dicek, apakah ada utang atau asetnya berlebih, kemudian income-nya yang dicek ya. Ada lagi nggak, Bu, selain 2 itu yang harus di-checking? Untuk financial check up nanti setelah kita ngecek yang si aset dan liability sama pendapatan dan pengeluaran, kita akan lihat rasio-rasionya biasanya, Daniel. Biasanya ada 8, tapi secara basic aku kasih lihat dia 3. Jadi rasionya itu adalah bagaimana rasio dia di liquid, aset liquid. Aset liquidnya terhadap pengeluaran berapa. Itu adalah jumlah dana darurat. Aku Nah, rasionya. Terus yang kedua, rasionya adalah rasio hutang. Biasanya teman-teman milenial itu lupa kalau ternyata kita berhutang harus punya rasio. Jadi nggak boleh melebihi dari batas yang memang sudah disepakati.
Biasanya sih Berapa persen tuh? 30%. Itu Oke, untuk rasio utang utang yang 30%. produktif dan Heeh, konsumtif ya. Jadi utang kan heeh. ada dua macam nih. Ada yang produktif, ada yang konsumtif. Baiknya sih utang yang konsumtif lebih sedikit gitu, jangan terlalu banyak juga. Baiknya sih 10% masih bisa. Oke. Utang yang produktifnya di 20%. Nah, contohnya misalnya kalau utang produktif ya, kita berhutang untuk membeli aset yang memang nanti nilainya akan bertambah. Nah, Mm-mm. rasio yang ketiga adalah rasio tabungan atau saving ratio. Berapa persen yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan untuk kita rutin menabung. Seperti Mm-mm. itu. Itu Oh, oke, berarti kalau kalau rasio dana daruratnya tadi harus berapa, Bu? Kalau utang kan 30%. Kalau dana darurat cash ratio lah ya istilahnya ya. Mm-mm. untuk rasio dana darurat itu biasanya 6 sampai 12 kali pengeluaran. Wow, 6 sampai 12 kali pengeluaran. Ya, Berarti kalau pengeluarannya 1 bulan 10 juta, dana daruratnya harus 60 juta sampai 120 juta. Betul, Oke, baik. betul. Berarti saya kayaknya ada dalam kondisi darurat ini, Bu. Setelah setelah dihitung-hitung, ini nggak tahu nih teman-teman yang menyaksikan juga apakah rasio dana daruratnya sama kayak saya di lampu merah ataukah sudah cukup aman 6 sampai 12 kali. Itu per orang. Jadi kalau per orang atau gimana, Bu? Untuk satu keluarga gitu. Itu untuk single, Daniel. Untuk single. Heeh. Oh, untuk single. Itu untuk Berarti single. kalau punya dua anak karena itu gimana, untuk Bu? yang sudah berkeluarga harus lebih dari itu. Apalagi kondisi Mm-mm. pandemi kayak gini kan. Mm-mm. Ada yang ngaku nih saya kondisi darurat. Siapa? Ayo, siapa nama kamu? Ya. Siapa nih yang aku nih? Oke, Bu. Nah, kemudian kalau kita pengen mencapai cita-cita kita, Bu, supaya sukses di bidang karir, sebenarnya dana-dana apa aja yang perlu kita siapkan selain memperhatikan dana darurat, rasio utang? Ini kan kita tujuannya mau bertumbuh nih ya, Bu, ya, karena kita mengejar karir. Apa aja sih dana yang dibutuhkan sebenarnya? Sebenarnya dana yang dibutuhkan itu Untuk berkarir ya, biasanya sih kita kan butuh juga support untuk misalnya pendidikan, nambah knowledge Mm-mm. kita. Ya. Kemudian kita Mm-mm. juga butuh tuh untuk bagaimana melancarkan proses perjalanan ke karir. Selain pendidikan, selain dana darurat, Mm-mm. juga butuh mungkin biaya-biaya yang memang harus dikeluarin. Misalnya kayak Daniel kan sebagai Mm-mm. news anchor pasti butuh penampilan dong, ya. Mm-mm. Itu termasuk modal sebenarnya, modal usaha. Mm-mm. Beda sama orang yang hanya misalnya membeli jas, membeli setelan Mm-mm. bagus, tapi nggak produktif gitu loh, hanya untuk pamer aja, itu beda. Nah, dari sisi Daniel atau misalnya Maria, Daniel gitu kan mereka memang butuh penampilan. Jadi menurut saya dana Mm-mm. untuk penampilan atau dana untuk kita ini ya attire itu penting. Selain itu yang penting Mm. lagi adalah dana untuk ini, untuk melanjutkan pensiun. Untuk kita Oh, nanti dana gimana pensiunnya cara kita penting ya. pensiun karena banyakan orang bekerja tapi dia lupa untuk menyiapkan pensiunnya dari mana gitu. Nah, itu nabungnya harus berapa persen? Kita yang kerja kantoran gini kan ada kebetulan ada gaji dari kantor. Berapa persen yang harus ya kita sisihkan buat pensiun kita? buat pensiun. Um, Kalau saya sih menyarankan kalau masih seusia Daniel gini, milenial gini ya, 30%. Tapi ada juga loh yang batasnya 10%. Itu tergantung dari kondisi nanti pada saat dicek finansialnya seperti apa. Apakah mereka porsinya masih banyak di aset liquid atau justru malah lebih banyak di hutang. Kita mesti consider itu juga sih sebenarnya. Oke, ini kayaknya udah hilang nih. Halo. Oke, bentar teman-teman. Ini saya melewati batas waktu sebenarnya. Oke, bentar ya. Aku end dulu, nanti aku save. Kita akan live lagi. Don't worry. Saya off dulu ya. Ya, bentar. Kondisi saat ini lebih baik mana menekan pengeluaran atau mencoba bisnis baru?